Jadi kita bahas dulu sejenak untuk tahapan yang pertama, tahapan pertama dalam kegiatan statistika, yaitu pengumpulan data. Gitu, ya. Jadi beberapa kompetensi ataupun juga yang di goals ya dalam pertemuan hari ini berkaitan dengan pengumpulan data dalam sebuah studi kasus gitu. Ada beberapa konten ataupun kompetensi yang diharuskan dipahami oleh kalian selaku mahasiswa yang pelajari mata kuliah PropStat ini. Ada beberapa hal itu pengertian populasi dan sampel ya. Dan bagaimana teknik dalam sampling ya. Sampling itu adalah teknik sampling, maksudnya adalah teknik yang dilakukan untuk bagaimana memperoleh sampel dalam sebuah populasi data. Lalu bagaimana penentuan jumlah sampelnya, kemudian metode pengambilan data, dan yang terakhir itulah instrumen pengambilan data. Seperti itu. Ya, kemudian ya kita beranjak di konten pertama ya, yaitu pengertian populasi dan sampel. Di pertemuan pertama ya, saya menjelaskan bahwa bagaimana dalam melakukan kegiatan statistika itu ada beberapa tahapan yang dilakukan ya. Dari pengumpulan data sampai bagaimana menginterpretasikan data ya, atau mempublikasi data itu ya, mempublikasi sebuah kasus ya, atau fakta itu informasi yang dapat dipahami yang secara sumber yang harus bisa dipahami oleh banyak orang ya, yang melihat ataupun yang membaca katakanlah sebuah bagan data ataupun juga sebuah informasi seperti itu. Nah, jadi dalam pengertian populasi yang sampel ini ya, ini saya berangkat dari satu ilustrasi dulu ya, supaya kita bisa membayangkan bagaimana populasi dan sampel itu sebenarnya. Nah, jadi ilustrasinya katakanlah ada satu orang ini ya, katakanlah saya misalnya. Saya ini bisa saya, bisa kalian juga ya. Jadi saya-sayaan ya, saya kita masing-masing. Jadi katakanlah ya, kita seorang developer misalnya. Yang mana ya di sini kita akan membuat sebuah aplikasi atau software untuk, katakanlah saya ambil studi kasusnya misalnya kantin kampus kita ya, kantin Poli Batam. Katakanlah aplikasi ini misalnya seperti aplikasi pemesanan kah, atau aplikasi untuk melihat apa gitu ya, data kantin mana atau menu apa yang disukai oleh pembeli ya, atau pengguna, katakanlah pengguna di sini kan seluruh aktivitas akademika ataupun juga mahasiswa Poli Batam. Kemudian untuk mengetahui apa-apa saja requirement dari software tersebut, ya, karena dalam pembangunan software tentunya kita ada tahapan dalam, yaitu untuk mengumpulkan requirement ya, kebutuhan sistem, analisis kebutuhannya ya. Nah, jadi ya pertanyaannya adalah kepada siapa ya kita akan tanyakan hal-hal tersebut untuk kebutuhan kita membangun software tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, ada beberapa asumsi yang timbul ya, yaitu apakah kepada seluruh karyawan Poli Batam kita tanyakan. Kemudian apakah kepada seluruh mahasiswa Poli Batam? Kemudian apakah kepada seluruh pengguna kantin, ya ini pengguna sorry ada tipe satu pengguna kantin, atau kepada siapa kita tanyakan? Untuk agar kita dapat mengetahui requirement ini ya, requirement yang akan kita buat ini. Analisis pertama dalam pembangunan software-nya itu. Nah, itu dia. Kepada siapa harus kita tanyakan? Maka ya, karena kita di sini studi kasusnya adalah software untuk kantin Poli Batam, ya. Maka kita tanyakan kepada seluruh pengguna kantin gitu ya. Pengguna kantin nantinya pengguna di sini itu ya akumulasi gitu ya. Tentu yang menjadi pengguna kantin atau yang sering jajan di kantin dah ya katakan, atau yang sering singgah di kantin kan tentu kan tidak hanya satu ini ya. Tidak hanya satu kategori sivitas gitu ya. Bisa jadi karyawan ya, bisa jadi mahasiswa, bisa jadi tamu atau siapapun. Kalau kita tanyakan kepada karyawan, ya mungkin tidak akan spesifik jawabannya karena belum tentu seluruh karyawan atau pegawai ya, baik itu pegawai katakanlah laporan, dosen atau tenaga pendidikan itu ke kantin gitu ya, aktivitasnya di kantin seperti itu. Terus apakah kita tanyakan kepada seluruh mahasiswa Poli Batam? Ya?
notabene mahasiswa Polibata kan beragam ya. Ada juga yang tidak begitu sering ke kantin, ada yang sering ke kantin yang bahkan menjadikan kantin sebagai tempat peradabannya seperti itu ya. Nah, jadi ini juga masih tidak begitu mewakili ya untuk seluruh mahasiswa ya. Nah, tentu ya jawabannya adalah kepada seluruh pengguna kantinnya. Artinya kita mengamati ya, berarti kita dalam hal membangun sistem ini berarti kita kita diharuskan untuk beberapa waktu ya nongkrong di kantin dulu gitu. Tentu yang kita mintai apa yang katakanlah kita wawancara atau kita survei itu adalah orang-orang yang sering ke kantin gitu ya. Secara spesifiknya ya mengharuskan kita untuk ke kantin juga seperti itu. Maka seperti itu contoh misalnya untuk populasi dan sampel ya. Nah, tadi ilustrasinya itu ya. Jadi sekarang populasi dan sampel yang dimaksud itu yang bagaimana gitu ya secara definisinya ya. Nah, kalau tadi populasi disebutkan ya seluruh pengguna kantin Polibata ya, yang bisa jadi di dalamnya ada pegawai, ada dosen, ada laboran, ada tendik ya tenaga kependidikan, mahasiswa, ada tamu atau siapapun itu, apakah yang punya lapak di kantin seperti itu ya. Maka itu disebut populasi yaitu keseluruhan orang yang sebagai pengunjung kantin seperti itu ya, dari berbagai kategori itu populasi keseluruhan. Nah, sampel sendiri adalah sampel yaitu adalah kira-kira sampel ini maksudnya adalah contoh ataupun juga beberapa contoh ataupun juga yang mewakili seperti itu ya, mewakili dari populasi ini katakanlah ya dalam pengambilan sampel nantinya ada teknik namanya teknik sampling yang dalam teknik sampling nanti untuk membuat software yang sebelumnya tadi ya, software yang tadi itu ya, requirement yang kita butuhkan, apakah seluruh populasi kita tanyakan? Jadi, kan tidak mungkin. Misalnya gini, kita membuat software ini ya, untuk kebutuhan sistem yang kita gunakan, kita tanyakan seluruh pegawai Polibata kan tidak mungkin gitu ya. Ada berapa banyak itu, ada ribuan, ada ratusan. Kalau total mungkin ya banyak ya. Dan kemudian tidak mungkin juga kita tanyakan ke seluruh mahasiswa Polibata ya. Karena kenapa itu jumlahnya sangat besar ya. Populasi mahasiswa Polibata ya, katakanlah di antara 7.000 sampai 8.000 mahasiswa. Tidak mungkin kita tanyakan satu persatu kan. Maka cara yang tepat, cara yang diizinkan ya, ataupun juga cara yang diharuskan ya, untuk kita untuk mendapatkan requirement itu adalah dengan cara mengambil sampel saja gitu ya. Sampel itu sebagian saja yang kita katakanlah kita wawancarai atau kita survei segala macam, kita tanyakan beberapa pertanyaan seperti itu. Ya di mana katakanlah dari populasi yang pengunjung kantin ini ya misalnya bisa kita tentukan ya, ini tergantung ya apakah sebagian mahasiswa kita tanyakan, apakah sebagian karyawan atau pegawai atau pengurus kantin gitu ya, atau yang mengorganisir kantin kita, atau yang penjual di kantin atau yang punya lapak di kantin seperti itu. Jadi seperti itu dalam statistikanya ya, kita dalam mengumpulkan requirement tidak perlu meminta atau mewawancarai seluruh populasi ini karena ada beberapa pertimbangan tentunya yang memang membatasi atau juga untuk mempermudahnya seperti itu dalam mengumpulkan requirement. Jadi cukup sampel saja, makanya itulah dia antara definisi dari sampel itu, ya. Populasi sampel seperti itu. Kemudian ya seterusnya, dari populasi sendiri ya, dari segi definisinya. Kalau tadi itu masih ilustrasinya. Sementara untuk populasi sendiri adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji keseluruhan populasi. Nah, kemudian untuk sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi. Sementara untuk sampling sendiri adalah proses atau teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dari populasi tersebut.
Makanya kalau dalam bahasanya ya, populasi itu bermakna keseluruhan ya. Sementara kalau sampel itu dia menggunakan ada kata sebahagian gitu ya. Karena hanya cukup sebagian saja yang kita tanyakan untuk pengumpulan requirement kita, pengumpulan data yang kita butuhkan, sehingga kita dapat menentukan software yang akan kita gunakan itu kira-kira alurnya seperti apa, kebermanfaatannya seperti apa, dan penggunanya siapa saja seperti itu. Itu untuk populasi dan sampel. Nah, untuk tekniknya itu adalah pengambilan sampelnya adalah teknik sampling ya, atau sampling. Nah, dengan teknik sampling sendiri ya, ini ada beberapa ini hal ya, kenapa kita harus gunakan teknik sampling itu. Nah, sama seperti yang tadi dalam membangun software yang tadi ya, dalam membangun software kantin tuh Batam itu, apa mesti semua ditanyakan kepada seluruh pegawai, tanyakan seluruhnya kepada seluruh mahasiswa, kan tentunya kan itu ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan tentunya. Jadi pertanyaannya Pak, jadi kalau misalnya saya ingin nih Pak, populasi seluruh yang mau saya wawancari, silakan, boleh aja. Jadi mau Anda wawancarai misalnya 5.000 orang pun untuk kebutuhan data Anda, silakan aja. Cuman persoalannya kan kapan selesainya gitu ya. Dan tentunya ada beberapa kriteria ataupun juga faktor-faktor yang membuat Anda mungkin tidak harus mengharuskan dengan cara seperti itu. Jadi untuk teknik sampling sendiri, ya kenapa diharuskan untuk menggunakan teknik ini? Ya? Tentunya ada beberapa faktor gitu. Kenapa harus ada sampel? Kenapa harus menggunakan sampel saja? Gitu? Kenapa nggak populasi penuh aja yang kita wawancarai atau kita survei? Nah, beberapa faktor tersebut misalnya, di sini dia populasi homogen. Homogen dalam artian sini yang bentuknya atau berkategori sama seperti itu ya. Misalnya mahasiswa ya, kalian-kalian mahasiswa, ya, statusnya sama itu mahasiswa. Populasi homogen yang sangat banyak gitu ya. Misalnya kategorinya pegawai juga sangat banyak. Dan ada lagi dosen pun juga sangat banyak. Ataupun laporan seperti macam yang di mana satu kesatuan mereka ya kategorinya bisa sama tapi dengan sub sub kriterianya mungkin yang berbeda-beda seperti itu. Sehingga dalam hal untuk mengumpulkan sampel itu ya, dari populasi yang homogen itu bisa dilakukan gitu. Jadi mudah dalam hal pengumpulan sampelnya. Kemudian apalagi faktor yang lain kenapa mengharuskan menggunakan teknik sampling? Misalnya apalagi tenaga gitu ya. Tenaga tentunya kalau Anda katakanlah Anda punya proyek sendiri, katakanlah proyeknya individual ya, bukan proyek kelompok. Ya, Anda sendiri ya mengharuskan diri Anda sendiri untuk mewawancarai ya populasi atau sampel populasi yang harus diwawancari yang itu melengkapi data yang Anda butuhkan gitu. Tentu kan akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak gitu. Jika Anda mewawancari atau mensurvei satu persatu dari populasi-populasi tersebut. Sehingga itu menjadi pertimbangannya masalah tenaga ya. Gimana ya untuk tenaga sendiri kan tentunya kan dia relatif ya. Misalnya ada orang yang bisa mampu, katakanlah si developer software tadi, misalnya dia hanya mampu kalau menjumpai langsung satu persatu orang mungkin dia hanya mampu sekitar 50 orang gitu ya, 50 orang. Kemudian yang lain bisa dalam kondisi tertentu 100 orang gitu ya. Sementara populasinya dari ribuan. Maka pertimbangannya menggunakan sampel saja itu adalah dari segi tenaga, sehingga dapat menghemat tenaga seperti itu. Lalu waktu ya, dari segi waktu juga ya, kalau kita kan katakanlah kita wawancarai berapa ribu orang itu kapan selesainya. Waktu juga terbatas, sementara dalam hal pengerjaan proyeknya ya, proyeknya membutuhkan waktu yang ditentukan seperti itu, atau waktu yang singkat, sehingga dalam hal pikiran-pikiran statistika itu disedangkan dengan waktu yang sesingkat mungkin seperti itu. Ya, agar dalam pengerjaan sesuatu hal tersebut dapat diselenggarakan dengan segera gitu ya, cepat. Kemudian populasi terbatas ya, artinya kalau tadi populasi homogen tadi itu berkaitan dengan kategori ataupun juga status kedudukan yang sama ya. Sementara yang untuk populasi terbatasnya adalah kaitannya dengan kebutuhan yang kita inginkan seperti itu, sehingga tidak mengharuskan kita harus
mewawancarai dari seluruh unsur, sehingga cukup yang sebagian saja gitu ya. Jadi maksudnya populasi terbatas. Lalu biaya juga ya. Ada juga kaitannya dengan biaya. Umumnya orang ya kalau melakukan survei atau wawancara kan biasanya ya, karena kita ini kan kita yang butuh ya, yang butuh data, maka biasanya ya umumnya ketika kita mewawancarai, survei ada kita berikan souvenir misalnya. Souvenir tanda bahwasanya rasa terima kasih kita yang karena telah meluangkan waktu gitu ya untuk meladeni kita ya dalam hal pengumpulan data seperti itu. Berkaitan juga dengan biayanya juga itu ya. Kan tentunya ketika memenuhi untuk supplier tersebut kan tentunya kan akan memakan biaya, apalagi ya kalau dengan menggunakan populasi tentu tidak mungkin semua orang yang kita tanya, semua orang kita tanya kita kasih souvenir, itu pun juga tidak apa ya, tidak akan efisien seperti itu secara biayanya. Maka itulah hal-hal yang mengharuskan menggunakan teknik sampling dalam pengumpulan data. Nah, misalnya ya sampling sendiri ini ilustrasinya ya. Secara definisinya teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang diambil adalah sampel yang dapat mewakili populasi seperti itu. Katakanlah misalnya di sini yang ada misalnya populasi dengan berbagai macam berbagai macam background, ya. Kita katakanlah kita tidak tahu ini backgroundnya apa saja ini. Maka ketika kita ambil sampelnya ya, kita bisa kerucutkan sampelnya, misalnya ya kita kerucutkan misalnya mahasiswa yang angkatan 2020 saja misalnya. Nah, ternyata yang angkatan 2020 kan masih lumayan banyak juga ya, banyak juga jumlahnya. Jadi katakanlah ini populasi mahasiswa prodi RKS gitu. Nah, itu kan jumlahnya banyak ya, dari angkatan 2020 sampai angkatan 2022 jumlahnya sangat cukup banyak. Kemudian ya kita kerucutkan sampelnya cukup angkatan 2020 saja. Nah, karena 2020 sendiri juga sudah lumayan banyak juga, maka kita kerucutkan sampelnya menjadi beberapa saja seperti itu. Katakanlah mungkin mewakili unsur dari yang mahasiswa atau mahasiswi atau ketua kelas misalnya seperti itu kan. Itu dia untuk ilustrasi dari sampling itu. Itu dia. Ya, untuk teknik sampling sendiri ya ada banyak contohnya, ada banyak juga studi kasusnya. Katakanlah ya dalam hal musyawarah misalnya. Katakanlah dalam hal musyawarah keputusan dapat diambil kan tentunya tidak dari seluruh peserta musyawarah misalnya. Nah, ada beberapa ketentuan yang pada umumnya ya misalnya musyawarah dapat sah misalnya kalau disetujui oleh setengah ataupun juga 50% ditambah 1 dari jumlah peserta yang hadir misalnya. Atau dapat disetujui oleh 2/3 dari yang hadir seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira sampel teknik sampling gitu ya. Ketika kita analogikan dengan studi kasus tertentu. Kemudian dalam hal klasifikasinya ataupun juga dalam hal kategorinya dalam pengambilan sampling juga ada beberapa tekniknya ataupun beberapa cara ya. Ada dua cara yang dimana di sini ya ada dua cara yaitu probability sampling dan non-probability sampling ya. Keduanya ya berbasis pada peluang gitu dalam penentuan sampelnya. Dari segi definisinya probability kan adalah tentang peluang ya, peluang. Nah, kalau dari probability sampling sendiri ya, di mana yaitu teknik yang memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel gitu. Misalnya contohnya gini, misalnya perkumpulan ibu-ibu warisan misalnya. Perkumpulan ibu-ibu warisan yang tentunya ya setiap bulan ya katakanlah setiap bulan kan ada yang pasti ada yang dapat arisan gitu ya kalau kita mungkin sedikit banyak tahu tentang arisan seperti itu. Di mana setiap anggota ya setiap bulan itu berpeluang bisa dapat arisan gitu, hadiah arisan. Katakanlah ya mungkin ya dengan menggunakan cara yang masih cara konvensional misalnya nama dituliskan nama-nama anggota arisan ya dimasukkan dalam botol dalam gelas gitu baru digoyang-goyang gitu
Seperti undian, misalnya diundi, kemudian diambil satu, misalnya di pojok-pojok apanya, botolnya atau gelasnya, diambil satu, maka itulah yang akan mendapatkan arisan di waktu itu. Seperti itu, dan itu berkala sampai di bulan-bulan berikutnya. Kira-kira seperti itu untuk sampel gitu, misalnya. Itu probability, peluang dari terpilihnya menjadi sampel seperti itu. Jadi untuk probability sampling. Kemudian untuk non probability sampling ya, kalau tadi probability tadi bercerita tentang peluang ya, peluangnya yang dimana setiap anggota bisa menjadi sampel. Nah, kalau dalam non probability sampling sendirinya, itu teknik yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Artinya belum tentu Anda bisa jadi sampel di bulan ini. Belum tentu. Ya. Kalaupun bisa misalnya seseorang tersebut jadi sampel ya, itu dengan kriteria-kriteria tertentu lagi gitu ya. Sehingga peluangnya tidak mungkin bisa sama dengan peluang ya yang probability seperti itu antara probability sampling dan non probability sampling, yang dimana ya dari kedua kategori itu juga nanti ada teknik-tekniknya lagi ya, penjabaran-penjabarannya. Nah, dari teknik sampling sendiri ya, nah itu ada dua tadi, yaitu probability sampling dan non probability sampling ya. Dari masing-masing teknik ini ada lagi penjabarannya ya, artinya sub tekniknya seperti itu. Misalnya dalam probability sampling ya, ada simple random sampling, kemudian ada proportionate stratified random sampling, lalu disproportionate stratified random sampling, dan area sampling ya, atau clustering dengan cara cluster. Nah, untuk non probability sampling sendiri ya, itu ada beberapa lagi sub tekniknya, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, aksidental, sampai snowball sampling. Nah, nanti kita bahas satu persatu ini setelah ini. Oke, misalnya probability sampling untuk simple random sampling, yang dimana populasi homogen seperti ini. Di mana di sini ya pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Teknik ini hanya digunakan jika populasi homogen. Nah, misalnya kita kaitkan lagi kembali ke ibu-ibu warisan yang tadi ya. Nah, ibu-ibu warisan tadi tentu ada banyak ini, ada banyak background ya. Katakanlah ada ibu pejabat, ada ibu-ibu yang bukan pejabat, ada ibu-ibu guru, ibu-ibu dosen segala macam, atau ibu-ibu apa, pokoknya ibu-ibu deh. Ya, mana kan secara homogen mereka kan sama, yaitu sama-sama ibu-ibu. Ini ya untuk simple random sampling ini ya kita kaitkan juga dengan yang tadi ya, dengan yang arisan tadi ya, untuk menerima arisan tadi, di mana populasi yang didapatkan ya itu kan secara acak ya, tidak secara berkala gitu. Misalnya sebulan ini si ibu A, bulan depan ibu B gitu kan, tidak seperti itu, tapi kan secara acak ya. Yang dimana dia tidak lagi memperhatikan strata yang ada, terserah gitu. Jadi bulan ini mungkin yang bisa menerima arisan adalah ibu pejabat seperti itu, atau ibu guru, atau ibu kepala sekolah segala macam, pokoknya ibu-ibu ya. Secara mungkin mereka ibu-ibu semua ya, tapi secara stratanya tidak membedakan lagi karena dia secara acak. Kemudian untuk proportional stratified ya random sampling, yang dimana untuk ini pengambilan sampelnya yang dilakukan secara acak juga ya. Ini yang random ini ya, random kan acak artinya, randomnya acak gitu ya. Kalau tadi simple random dia secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Kalau dalam proportional stratified random sampling ya, yang dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada. Nah, kalau tadi dia tanpa strata ya, terserah dia mau dia backgroundnya apa, yang mau dia pejabat, apa segala macam, secara acak. Nah, kalau ini dia acak juga, tetapi ada strata yang diperhatikan, ada stratanya itu. Yang artinya setiap strata mewakili sesuai proporsinya. Gitu. Misalnya gini ya, ilustrasinya ini, katakanlah ini ilustrasinya ada warna biru, merah, hijau ini. Katakanlah ini misalnya populasi anak sekolah ya, anak sekolah di Batam misalnya. Nah, jadi ada satu penelitian yang mana untuk mengumpulkan data, mensurvei bagaimana efektivitas pembelajaran daring ya selama pandemi misalnya. Dan itu karena anak sekolah ini, maksudnya sekolah yang non pendidikan tinggi ya, misalnya SD, SMP, SMA gitu.
Itu kan dalam hal ini, dalam hal wawancara ini kan jumlah populasi masing-masing siswa per tingkatan itu kan berbeda ya. Misalnya siswa SD, SMP, SMA tentu proporsinya tidak sama semuanya. Di mana notabene-nya siswa SD bisa lebih banyak ya. Kemudian SMP, kemudian SMA mungkin makin tingkatannya makin populasi semakin tidak sama gitu ya. Katakanlah yang paling banyak itu siswa SD misalnya. Katakanlah populasinya siswa SD misalnya 10.000. Nah, siswa SMP katakanlah populasinya 8.000, siswa SMA populasinya 5.000 orang ya, misalnya gitu. Dan di mana ya dalam masing-masing kategori, ya masing-masing populasinya atau masing-masing strata itu dalam pengambilannya secara acak ya, masing-masing acak di misalnya anak SD acak juga, anak SMP acak, anak SMA acak, tapi dengan acak terpisah-pisah ya. Karena kenapa? Karena ada strata ataupun ada kategori yang membedakannya. Jadi masing-masing nanti ya, masing-masing strata yang didapatkan ya. Misalnya yang anak SD ya, karena populasinya lebih banyak, katakanlah misalnya kita ambil 10 misalnya. Nah SMP katakanlah 2 misalnya, ini contohnya ya, contoh anak SMA 5 gitu misalnya, contoh. Untuk masing-masing mewakili strata yang ada gitu. Antara SD, SMP, SMA tersebut. Nah itu sudah disebut sebagai proporsional stratified random sampling ya. Diambil secara acak tapi dengan strata tertentu seperti itu. Kemudian disproportionate stratified random sampling ya. Ya, dan ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel dengan populasi per strata tetapi kurang proporsional. Jadi ada beberapa kelompok strata yang ukurannya lebih kecil. Misalnya kita ikutkan misalnya kalau tadi kan SD, SMP, SMA. Misalnya kita ikutkan lah, ya, misalnya yang TK atau PAUD misalnya. Dengan jumlah populasinya tidak begitu besar, ya, hanya kecil sebagian kecil saja gitu. Maka misalnya kita ambil saja misalnya contohnya satu PAUD untuk TK itu kita ambil satu sampel aja berdasarkan kelamin ya. Misalnya satu aja anak TK, satu anak PAUD gitu. Ya, untuk apa namanya untuk melengkapi data itu agar data itu ya dapat memperkaya sampel data yang digunakan seperti itu. Kemudian ada ya tekniknya itu cluster sampling atau sampling daerah. Jadi mana ini ya kalau ini secara area ya area. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika sumber data sangat luas ya, sangat luas. Katakanlah kalau daerah kan sangat luas. Ya. Nah, pengambilan sampel ini berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya ya, kita sekarang 34 provinsi ya di Indonesia 34 provinsi, maka diambillah 10 provinsi secara random atau acak seperti itu. Misalnya ya, kita membuat untuk pengambilan data, katakanlah data persebaran COVID terbanyak itu di mana itu? Di 10. Kita ambil 10 daerah yang mana ada range tertentu ya yang bisa kita tentukan sendiri. Karena ada tadi bahasa sih yang telah ditetapkan ya. Berarti secara umum dia secara subjektif gitu. Kita ambil sampel yang kira-kira banyak tuh di provinsi mana aja tuh yang dia persebaran COVID-19 yang lalu misalnya di 10 daerah terbanyak itu di mana? Berkaitan dengan daerah. Nah, kemudian non probability sampling. Kalau tadi kita membahas tentang probability sampling yang di mana teknik pengambilan sampel dengan berbasis peluang ya, peluang yang uh, ditentukan ataupun peluang yang dapatkan. Nah, sekarang ya untuk non probability sampling ini kebalikan dari probability yang tadi. Yang di mana ya kalau non probability kan tadi ada syarat-syarat tertentunya gitu ya. Jadi seperti yang probability yang tadi bisa secara acak, bisa secara acak dalam kategorikal, atau bisa secara acak dengan kriteria tertentu ya. Nah, sementara kalau dalam non probability ini ya dia bisa diambil sampling yang secara acak seperti itu ya, tapi dia menggunakan ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, ketentuan yang spesifiknya gitu ya. Nah, pertama ya contohnya teknik sampling sistematis, di mana pengambilan sampel dilakukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor. Jadi ada simbolnya, ada ketentuannya. Karena kan misalnya ada populasi di sini ya, populasi yang dimana punya nomor urut.
Katakanlah ini misalnya contoh, katakanlah mahasiswa RKS kelas 6 pagi ya, semester 6 pagi. Katakanlah ini populasinya ya. Misalnya ada 40 orang, 40 mahasiswa. Katakanlah yang anggapnya ini seperti apa ya, nomor absen itu ya, 1 2 sampai 40. Nah, maka di dalam pengambilan sampel ini ya, saya misalnya mau ambil sampel, misalnya ketentuan yang saya gunakan adalah ketentuan yang mana saya mau ambil absensi berdasarkan absensi yang kelipatan 3 misalnya. Maka saya ambil absensi kelipatan 3 ya, apa-apa saja itu 3 kan, 6, 9, 12, 15 sampai 39 ya, karena kelipatan 3 ya keseluruhannya. Itu yang saya ambil. Seperti itu. Atau mungkin tertentu, misalnya saya ingin ambil populasi yaitu mahasiswa laki-laki yang dimana absensinya itu yang di kelipatan 3 gitu ya. Di kelipatan 3 saja ya, maka lebih sampelnya lebih spesifik lagi gitu ya, karena tidak mungkin mahasiswa yang nomor absennya kelipatan 3 ini laki-laki semua, seperti itu. Asumsinya seperti itu. Nah, jadi ada aturan yang ditentukan untuk pengambilan sampel ya. Seperti itu untuk sampling sistematis. Lalu untuk sampling kuota, yang dimana pengambilan sampel dilakukan terhadap anggota populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Nah, misalnya gini, saya ingin melakukan penelitian, katakanlah saya ingin menggandeng mahasiswa RKS semester 6 yang kelas pagi, yaitu yang mana yang saya inginkan itu, karena di sini kan ada istilah ciri-ciri ya, ciri-ciri tertentu, maka saya ingin yang mahasiswa yang berkacamata misalnya, karena saya kan berkacamata juga ya, jadi saya ingin mahasiswa yang punya kacamata, yang berkacamata juga, ciri-cirinya. Seperti itu kira-kira kuotanya. Misalnya saya ingin ambil sampelnya 5 orang saja ya, berkacamata, syaratnya hanya yang berkacamata itu aja. Nah, dia punya ciri-ciri ya, dan juga dia ditentukan juga kuota yang diinginkan. Nah, itu dia untuk sampling kuota gitu. Aturannya itu adalah ciri-ciri tertentu seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, untuk sampling insidental ya. Sampling insidental ini ya pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang kebetulan dijumpai dianggap cocok sebagai sumber data. Katakanlah ini ilustrasinya misalnya seperti ini ya, katakanlah kita misalnya pedagang. Kita mau survei kira-kira dagangan kita ya, atau yang kita jual ini, katakanlah kita punya kios ya, para pengunjung-pengunjung tentunya kan silih berganti ya. Kemudian kita ingin survei nih, kira-kira ketertarikan konsumen ini itu kira-kira apa saja ya dari yang kita jual seperti itu. Nah, cara pengambilan sampelnya di sini yang kebetulan yang misalnya ya hari ini yang orang yang pertama datang atau yang pertama berkunjung itu tergantung misalnya 5 orang pertama gitu. Itu kan secara kebetulan ya, yang dimana kan pembeli itu kan tidak ditentukan siapa orangnya. Itu kan acak gitu ya. Itu yang kebetulan aja dia mungkin cuma mampir, kebetulan cuma mau nanya aja, atau kebetulan cuma mau basa-basi aja gitu, atau mau cuci mata aja gitu. Nah, misalnya sampel-sampel itu kita gunakan untuk pengambilan data ataupun juga sampling insidental, yang sampling data yang digunakan seperti itu disebut sampling insidental ya. Insidental sendiri maknanya adalah yang apa ya, secara spontan gitu atau secara kebetulan. Kemudian ada pure positive sampling ya, yang mana penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu gitu. Misalnya adalah populasi ini, ada contoh populasi di sini ya. Katakanlah ini apa ini ya, karena anak-anak gitu ya, populasi anak-anak, yang dimana masing-masing individu ini punya ciri-ciri tertentu ya, yaitu misalnya ada yang berpakaian warna hijau, yang warna pakaiannya kuning, yang hitam, yang ungu segala macam gitu. Nah, kita di sini misalnya ingin mengambil sampel dari mereka ini, cukup hanya yang katakanlah yang berbaju hijau misalnya.
kita ambillah sampelnya ya, yang berbaju hijau saja seperti itu. Baik itu tergantung mau di laki-laki atau perempuan seperti itu. Tidak konklusif. Kemudian selanjutnya ya, ada sampling jenuh ya, di mana penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jenuh disebutnya. Misalnya ini yang paling umum terjadi itu adalah katakanlah misalnya sensus penduduk. Kalau sensus penduduk kan itu akumulasi seluruh rakyat ya, seluruh penduduk. Katakanlah Indonesia kan harus disurvei semua ya. Nah, kan survei untuk sensus penduduk kan itu akumulasi dan tidak bisa disampel ya, diambil sampel gitu ya, karena itu berkaitan dengan data yang sifatnya objektif gitu. Nah, data penduduk sendiri, data rakyat Indonesia kan tentunya kan objektif ya, yang harus didata dan harus diketahui pasti berapa jumlahnya. Maka sehingga dia tidak boleh tidak diambil sampel yang sama seperti teknik sebelumnya, ya. Tapi dia seluruh anggota ya, semua anggota populasi itu jadi sampel dianggap. Jadi seluruh populasi itu jadi sampel. 250 juta rakyat Indonesia populasi sampelnya pun 250 juta juga. Contoh misalnya sensus penduduk. Nah, kemudian ada namanya teknik snowball sampling ya, atau bola salju ya. Nah, ini ilustrasinya di sini bola salju gitu. Kenapa dikatakan bola salju ya? Filosofinya adalah ya di mana ya, kalau bola salju yang kita tahu secara teori ataupun di berbagai sumber ya, di mana makin dia digelinding-gelinding gitu ya, katakanlah dia di daerah yang suhunya dingin ya, atau suhunya bersalju gitu. Karena di kutub atau di mana itu ya, di Eropa atau di mana yang ada musim saljunya, yang sering digunakan sebagai permainan gitu ya, bermain bola salju. Makin dia kecil, makin dia menggelinding, dia makin besar seperti itu. Makin digulung-gulung makin besar. Dan sampai bahkan ya untuk bola salju ini kan lagunya ada tuh ya. Ada lagunya tuh, cari aja lagunya. Maknanya menggambarkan bola salju itu seperti itu. Nah, itu snowball sendiri ya, ya di mana penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel itu disuruh atau diminta memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel juga. Dan demikian seterusnya ya, sehingga jumlah sampel yang digunakannya jadi banyak gitu. Sama seperti tadi ya, ibaratkan bola salju. Untuk kasus ini misalnya ya, contohnya itu apa ya? Nah, misalnya gini, kalian pasti tahu MLM kan, multi level marketing MLM. Dalam sistem MLM kan gitu ya. Awalnya kita minta ngajak 2 orang. Terus yang 2 orang ini mengajak 2 orang lagi masing-masing ya. Jadinya yang 4 orang. Yang 4 orang ngajak orang lain lagi gitu. Jadi macam menjadi 16 orang gitu. Sampai seterusnya jumlah kelipatannya itu tergantung dari berapa jumlah sampel yang awalnya kita tentukan gitu. Jadi itu dia. Jadi MLM itu menggunakan kaidah snowball sampling itu kalau secara matematis ya, secara statistikanya. Seperti itu, penentuan sampel-sampelnya. Nah, itu untuk tekniknya, untuk definisi dari tekniknya. Nah, sekarang untuk bagaimana penentuan jumlah sampelnya. Sekarang kita masuk ke tahapan bagaimana penentuan jumlah sampel. Kalau tadi itu kita membahas mengenai tekniknya apa saja. Ada probability dan ada yang non probability ya. Nah, dalam penentuan jumlah sampel di sini ya ada ketentuan. Karena ya untuk ukuran sampel atau besar sampel yang diambil dari populasi merupakan salah satu faktor penentu tingkat kerepresentatifan sampel yang digunakan ya. Representatif dalam arti adalah keterwakilannya gitu. Jadi kalau populasinya makin banyak, ada 10.000, tentu representasinya pun juga misalnya 100 representasi ya, mewakili 100 gitu. Atau datanya ada 100, maka yang cukup mewakilinya misalnya cuma 10 gitu. Jadi dari banyaknya jumlah populasi itu menentukan faktornya ya, beberapa jumlah representasi atau sampel yang digunakan. Nah, timbul pertanyaannya gimana? Berapa besar sampel harus diambil dari populasi agar memenuhi syarat kerepresentatifan?
Nah, 1000 tadi, ya misalnya ada 1000 populasi, ya apakah dengan kita ambil 100 orang itu sudah cukup untuk mewakili? Ataukah sebagaimana? Ataukah kurang? Ataukah gimana ya? Itu ada perhitungannya, ada sistematikanya gitu ya. Agar supaya jumlah populasi itu ya memenuhi, jumlah sampel itu bisa dianggap memenuhi atau mewakili dari jumlah populasi yang ada pada masing-masing studi kasus gitu ya. Misalnya ya, dalam ada dua kelompok ya dalam jumlah sampel itu ya. Yang pertama dengan perhitungan ya, dengan menggunakan perhitungan ya, maka untuk kriterianya yaitu mana jumlah populasi diketahui. Misalnya ya, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, populasi mahasiswanya misalnya 8.000 orang. Maka untuk jumlah populasi, untuk jumlah sampelnya itu bisa ditentukan ya, karena jumlah populasi diketahui sebelumnya. Lalu ya, dalam penentuan dengan perhitungan yaitu dengan menggunakan sampel yang bertingkat gitu. Bertingkat, apakah sampel dari yang katakanlah 8.000 jumlah mahasiswa Poli Batam, kita ambil sampel misalnya 100 ya. Di masing-masing 100 ini apakah mewakili dari masing-masing kategori? Katakanlah apakah sudah mewakili dosen, sudah mewakili pegawai, sudah mewakili mahasiswa, mewakili apapun itu ya. Lihat ya, dari seginya apakah memenuhi. Kemudian ya dengan perhitungan jumlah populasinya tidak diketahui ya. Ya, tidak hanya yang diketahui, tapi yang tidak diketahui pun juga dengan perhitungan bisa diambil sampel gitu ya. Kira-kira sampelnya itu di range berapa, berapa persen dari populasi yang ada seperti itu. Dia masih berbasis perkiraan. Nah, kalau dengan menggunakan tanpa perhitungan yang dimana ya, kalau tadi dengan perhitungan secara kuantitas ya, tanpa perhitungan ini secara kualitatif artinya ada range-nya gitu atau ada ininya, ada ketentuannya misalnya ya, menurut Gay dan Gill ya, tahun 92 sampel yang yang dikatakan layak ya atau cukup gitu dari sebuah populasi itu adalah 10% dari jumlah populasinya. Misalnya 1000 data awalnya, perkiraan deh, karena kan yang tidak bisa diperkirakan gitu ya. 10% ya, maka ada 100 sampelnya gitu ya, kalau menggunakan kaidah dari Gay dan Dill gitu. Kemudian menurut Roscoe ya, tahun 75 dalam UMA sekarang ya, katakanlah ini mungkin judul beliau atau judul buku ya, yaitu sebaiknya ukuran sampel di antara 30 sampai dengan 500 elemen. Itu dia buat ketentuan seperti itu. Ini berarti masing-masing pendapat dari ahli-ahlinya. Antara 30 sampai 500 elemen. Kenapa 30? Kenapa sampai 30 sampai 500? Karena mungkin ya mengasumsikan ya agar supaya keterwakilan dari masing-masing populasi terhadap sampel itu bisa terpenuhi seperti itu misalnya. Lalu menurut Krejci dan Morgan ya tahun 70, yaitu penentuan jumlah sampel menggunakan tabel penentuan jumlah sampel. Menurut Krejci dan Morgan ya, berarti di Krejci dan Morgan ini punya tabel ya, sendiri, punya formulasi sendiri ya, di mana dalam penentuan sampel itu kira-kira misalnya kalau populasinya 1 juta sampai 2 juta, sampelnya harus sekian. Kalau sampelnya 1000 sampai 2000, populasi 1000 sampai 2000, maka sampelnya sekian. Ada tabel ketentuannya, tabel bakunya. Kemudian menurut Champion tahun 81, sampel yang jumlahnya 30 sampai 60 atau 120 sampai 250 ya. Berarti ini secara subjektif ya, tergantung kebutuhannya bagaimana ya. Nah, jadi masing-masing ada ini ya, ada pendapatnya gitu ya, atau ada ada jumlah yang diusulkan gitu masing-masing penelitinya. Ya, kenapa? Karena mungkin saja dalam penelitian mereka mendapatkan kesimpulan yang seperti itu, sehingga kesimpulan tersebut dipatenkan dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti yang lain seperti itu.
Nah, jadi ya dalam penentuan jumlah sampel sendiri ya itu ada beberapa rumus yang dapat digunakan dalam dalam penentuannya ya. Katakanlah misalnya ini ada rumus namanya Taro Yamane ya. Yamane ini kalau dari segi apa ya, segi namanya ini orang Jepang ya. Jepang. Karena dalam perumusannya ya mengusulkan rumus yang mana ini dalam ketentuan jika jumlah populasi diketahui ya berarti yang menggunakan perhitungan ya. Ya, jadi rumusnya di sini adalah n ya n kecil sama dengan n besar per n besar dikali ini apa yang dibaca gitu ya. Dibaca alfa ya dalam notasi pelatih dalam bahasa Yunani, kemudian dikuadratkan kemudian tambah satu. Nah, apa keterangan dari ini rumus ini ya? Ini di bawahnya ya. N kecil itu menunjukkan jumlah sampel. Jumlah sampel yang akan dihasilkan nanti ya. Kemudian N besarnya adalah jumlah populasi. Kemudian untuk alfanya ya, alfa adalah presisi atau tingkat signifikansi dari ya perhitungannya gitu ya. Dalam arti presisi ini maksudnya adalah berapa persen tingkat ya, saya lebih simpelnya mau mengatakan presisi ini errornya ya, error data itu berapa margin errornya gitu ya. Biasa kita dengar gitu ya, errornya berapa itu. Kalau misalnya presisinya semakin kecil, maka jumlah errornya pun semakin kecil gitu ya, presisi ya. Jadi dalam hal definisi presisi ini adalah kalau nilainya semakin kecil maka semakin bagus gitu. Dalam hal bagusnya gimana? Misal gini, misalnya presisi yang ditentukannya adalah 10%. 10% presisinya, artinya 10% errornya itu, margin errornya. Maka untuk besaran dari tingkat signifikansinya atau tingkat persen dari penelitian atau data yang digunakan itu, yang digunakan itu adalah 90% gitu ya. 90% tingkat kepercayaan data tersebut. Gitu. Karena kan data yang digunakan pun juga ada ya, biasa itu kalau dalam machine learning atau data mining itu ada namanya outlier gitu ya, nilai yang nilai kesalahan atau error gitu. Maka nilai dalam hal penentuan presisi ini masih ditentukan ya, secara subjektif, itu tergantung subjektif dari si penelitinya. Misalnya saya ingin buat untuk penentuan sampel itu saya ingin alfanya atau error itu cukup 5% saja. Maka kemungkinan tingkat kepercayaan dari sampel yang saya ambil itu adalah 90%. Jadi semakin kecil nilai presisinya maka semakin akurat untuk nilai kepercayaannya seperti itu. Nah, misalnya ada contohnya, katakanlah ya, diketahui jumlah populasi satu perusahaan yang akan diteliti sebanyak 16.088 orang. Jumlah populasi maka berarti jumlah karyawan ya. Dan tingkat presisinya 10%. Nah, berarti sini presisinya ditentukan 10%. Maka berapa jumlah sampel yang diperoleh dari 16.000 orang ini? Yang bisa dinyatakan sebagai sampel itu, layak dikatakan sebagai sampel itu berapa orang? Nah, seperti itu. Nah, maka kita turunkanlah rumus itu masing-masing ya. Kalau N tadi ya, N kecil ini kan inilah jumlah sampel yang akan diperoleh. N besar itu adalah jumlah populasinya 16.088 orang. Kemudian kita turunkan rumus yaitu N kali alfa kuadrat ditambah 1. Kita masukkan saja ya. N-nya kan tadi sudah diketahui 16.088 orang. Lalu dikali dengan 0,1 ya. 0,1 ini dari mana? Ya itu kan 10% ya. 10% kalau jadi disederhanakan kan jadi 0,1. Lalu dikuadratkan dan ditambah 1. Maka dapatlah hasilnya yaitu 98,38. Atau digenapkan saja 99 ya. Karena dalam hal penentuan sampel tidak mungkin berkoma ya. Apalagi ini sampelnya adalah populasi manusia seperti itu. Kan nggak mungkin manusia berkoma gitu ya. Maka 99 lah jumlah sampel yang perlu diambil ya dari 16.088 orang tadi jika menggunakan rumus dari siapa tadi? Dari Taro Yamane tadi. Kalau menggunakan rumus Taro Yamane 99 orang itu
jumlah sampel secara umum. Nah, bagaimana dengan jumlah sampel yang bertingkat? Ya, bertingkat dalam artian di sini yaitu jumlah populasi atau jumlah karyawan 16.000 orang ini kan itu kan ada klasifikasi ya, ataupun ada job desk-nya masing-masing gitu ya. Katakanlah ada pejabat-pejabatnya, direktur kah, kepala ini kah, kepala itu kah, atau segala macam ya, tentu kan itu di masing-masing jobnya. Job desk itu di seluruh jumlah karyawan ya. Maka dalam kondisi tersebut maka kita gunakan rumus untuk pengambilan sampel secara proporsional random itu menggunakan alokasi proporsional ya. Jadi sesuai proporsinya. Misal contoh di sini ada contoh sini yang sebenarnya di rumusnya dulu ya. Rumusnya itu adalah N I ya. Ini dalam artian jumlah sampel menurut stratanya ya. Karena kan masing-masing dari jumlah seluruh populasi itu ada stratanya ya. Itu tadi pejabat-pejabatnya gitu. Nah, maka kita akan cari untuk masing-masing stratum ya. NI-nya ya adalah jumlah populasi menurut stratum, dan kemudian dikali N ini adalah jumlah sampel ya, jumlah sampel yang sebelumnya kita sudah dapatkan tadi, sampel yang pertama secara umum. Maka kira-kira contoh kasusnya kita turunkan rumusnya tadi ya. Misalnya di sini ya, dari 16.088 jumlah populasi dari job tersebutnya, dijabarkanlah jabatan-jabatan atau job desk-nya masing-masing, yaitu dirut, yaitu terutama satu orang sampai karyawannya 15.500 orang. Nah, kalau dalam penentuan sampel yang bertingkat itu, maka kita cari ya masing-masing dari stratanya. Maka pertanyaannya adalah berapakah banyaknya sampel yang harus diambil dari masing-masing jabatan. Kalau tadi 16.088 ini dari keseluruhan populasi. Nah, kalau ini dari masing-masing jabatan ini, dari masing-masing strata ini. Kita ambil sampelnya ya. Misal. Maka jawabannya adalah seperti ini ya. Karena tadi kan jumlahnya kan jumlah dari masing-masing strata ini misalnya 1, 12, 25. Kita turunkan rumus yang tadi ya. Kalau menggunakan rumus yang tadi, maka jumlah direkturnya terutama kan ada 1 ya. Itu dibagi dengan jumlah populasi yang ada dikali dengan jumlah sampel yang sebelumnya sudah diperoleh dari sampel secara umum. Maka didapatlah hasilnya segini, 0,06. Itu 0,06 ini kan tidak mungkin kan dalam bentuk hidup manusia, maka dia digenapkan menjadi 1 orang. Ya. Begitu seterusnya. Maka dari masing-masing strata ini kan tadi dapat sampel ya. Maka digabungkanlah, dijumlahkan, maka dapatlah dia sampel ya untuk dalam kategori ya, dalam kasus berdasarkan strata, maka dapat ada 104 orang. Nah, maka yang digunakan dalam penentuan sampel ini adalah 104 orang. Jadinya, walaupun jumlah sampel semula ada 99 orang. Kenapa begitu? Karena adanya strata ataupun juga adanya klasifikasi dari masing-masing karyawan gitu ya, yang 16.088 orang tadi. Kemudian ya untuk cara yang lainnya, kalau tadi kita menggunakan tadi dari rumusnya Taro Yamani itu untuk kondisi penentuan jumlah sampel yang diketahui populasinya ya. Nah, tadi kan di sini ada penentuan jumlah sampel ada 2 ya, dengan perhitungan dan tanpa perhitungan. Nah, yang di sini adalah rumus Wibisono ya, ini rumus Wibisono, salah satu peneliti dari negara kita. Ya, merumuskan mendapatkan rumus yaitu untuk penentuan jumlah sampel yang diketahui populasinya. Menggunakan rumus yaitu N sama dengan Z alpha ya. Z alpha ini sebenarnya ini Z alpha ini di materi nanti ya, ada nanti materi kita itu yaitu materi pengujian hipotesis menggunakan uji Z yaitu uji ANOVA ya. Di mana ya di dalam nilai tabel nilai Z itu ada ketentuannya ya, ada range-nya, ada ketentuan nilai bakunya. Kita hanya cukup gunakan contoh-contoh aja misalnya, contoh yang sudah adanya saja. Untuk bagaimana dalam pembentukan nilai dari tabel sendiri itu di pertemuan-pertemuan sendiri kita bahas. Nah, kita menggunakan rumus bakunya saja. Nah, kemudian Z alpha
per 2 ya, per 2 dikali ini sigma ya, kalau dalam notasi bahasa Yunani disebut sigma ya, per E ya, E atau alfa ya, E kesalahan atau errornya tadi, presisinya tadi ya. Kemudian itu dikuadratkan. Ini untuk perumusan dalam bantuan sampel yang tidak diketahui populasinya. Misalnya, kita lihat contoh studi kasusnya ya. Diketahui standar deviasi ya, standar deviasi itu tadi berkaitan dengan simpangan baku ataupun juga nilai errornya. Suatu populasi adalah 0,25. Ini standar deviasi tadi itu yang nilai alfanya tadi, nilai sigma tadi sudah dapat ya, 0,25. Kemudian ya berapa ukuran sampel yang diperlukan apabila peneliti menginginkan tingkat signifikansinya 5%. Nah, jadi di sini ya untuk errornya yang inginkan 5% saja. Tapi nilai standar deviasinya 0,25 ya. Maka kita langsung masukkan saja rumusnya, ya rumus tadi, rumus Wibisono tadi. Nah, untuk 1,96 ini karena dia itu nilainya ada nilai mutlak dari tabel Z ya. Nah, itu ada ya, kita ikuti nilai baknya saja seperti itu. Nah, kemudian masukkan semua rumus dengan nilai-nilai variabel yang ada, maka didapatlah itu adalah 97 sampel dari kasus ini. Nah, tapi di sini ada ketentuan yang dimana jika standar deviasi tidak diketahui, nilai yang ini yang tidak diketahui, dapat menggunakan standar deviasi yang standar ya, ada standarnya lagi tuh. Standar deviasi ada standarnya lagi dari sampel ya, yang dimana ya jika jumlah sampel itu lebih besar dari 30, itu berarti ditentukan secara subjektif. Nah, kalau tadi kita membahas bagaimana cara rumusannya atau formulasinya. Nah, sekarang ya, itu tadi formulasinya. Nah, sekarang metode atau instrumennya gimana? Caranya gimana, Pak? Gitu. Terus kami cara mengumpulkan datanya gimana, Pak? Menggunakan instrumen apa? Nah, ini ada instrumennya, yaitu ada beberapa metode yang dimana di sini misalnya kuesioner atau angket, ya. Kemudian interview, observasi, dan studi dokumen. Untuk instrumen sendiri ya, itu untuk sumber datanya misalnya menggunakan adanya responden gitu ya. Ya terserah ya respondennya siapa saja, dengan studi kasusnya apa. Kemudian dengan menggunakan wawancara ya. Sudah wawancara ya, itu ada instrumennya, itu wawancaranya apa saja. Apa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan seperti itu. Sumber datanya dari siapa? Tentu dari responden ya. Kemudian dengan menggunakan metode observasi ya, pengamatannya, mengamati gitu. Maka instrumennya adalah atau katakanlah clue-nya atau SOP-nya apa gitu ya. Menggunakan panduan observasi yang sudah ditentukan. Nah, untuk sumber datanya apa? Ya, observasinya bisa jadi alat, kondisi, situasi, proses, atau dan perilaku. Kemudian menggunakan studi dokumen juga. Kita berarti mengkutip ataupun juga mengadaptasi dari dokumen-dokumen tertentu gitu ya. Misalnya seperti catatan resmi dokumen, undang-undang, putusan hakim, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Itu instrumen pengumpulan datanya ya. Beragam seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang didiskusikan ya. Misalnya mungkin gini ada pertanyaannya. Ini untuk kalian sendiri ya, mungkin kalian sendiri yang bisa jawab ya, tergantung dari kasus tertentu yang akan diberikan ya, contoh kasus yang akan diberikan. Misalnya ya, apa pertimbangan Anda dalam memilih satu teknik sampling tertentu? Nah, misalnya pertanyaannya. Berarti ini kan tergantung dari studi kasus yang diberikan kepada Anda sekalian gitu. Di mana Anda mengamati ya, mengobservasi terlebih dahulu kira-kira teknik apa yang bisa digunakan dari yang sudah kita bahas hari ini untuk teknik-tekniknya seperti itu. Kemudian ada pertanyaannya, diskusi Anda ini ya kira-kira misalnya ada pertanyaan, bolehkah menggunakan ukuran sampel selain dengan yang dibahas pada hari ini? Tentu jawabannya boleh ya, boleh. Karena kenapa ya? Karena dalam teknik pengumpulan sampel data ini ada banyak sebenarnya ya, tidak hanya yang saya ajarkan ini, tidak hanya menggunakan rumus Maro tadi dan rumus Wibisono tadi ya, ada banyak sebenarnya ya, meskipun mungkin kalian bisa eksplor dengan cara-cara yang lain mungkin. Karena ya ilmu statistik ini kan sehari terus berkembang gitu. Jadi ada banyak formulasi-formulasi yang dimunculkan ataupun yang diusulkan ya dalam hal
pengambilan sampel data gitu. Jadi jawabannya apa ya boleh ya menggunakan ukuran yang lain gitu ya, yang dimana ada sumbernya dan ada juga sistematikanya seperti itu, tidak hanya sembarang. Nah ini ada soal latihan ini untuk kalian ya, untuk kelas pagi dan kelas malam juga sama. Kelas malam nanti ya ini. Tapi yang dibocorkan ya untuk kelas malam. Ya, sebenarnya tidak usah dibocorkan pun ini di slide pun juga sudah ada, jadi tidak masalah ya. Ini adalah soal latihan ini yang dimana ya masing-masing ya hanya satu kasus. Nah, silakan nanti ini coba kalian kerjakan nanti untuk soal latihan ini yang untuk mungkin deadline-nya sampai minggu depan ya. Nanti untuk teknis bagaimana pengerjaannya, apakah menggunakan software SPSS atau gimana nanti ya dalam setelah apa ini nanti akan saya umumkan kembali di learning saja ya. Jadi ini soalnya ya, soal latihan ini semua variabelnya jelas di sini. Ya. Sebuah populasinya jelas. Kemudian untuk untuk masing-masing populasi, job desk populasi pun juga jelas di sini ada ya. Jadi ya untuk pengerjaannya pun juga tidak jauh berbeda dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan di slide-slide sebelumnya gitu. Seperti itu nanti ya, untuk soal adanya nanti akan saya silakan ini nanti bisa kalian sendiri atau mungkin mau kalian lanjut kerjakan sendiri silakan. Tapi untuk pengumpulannya belum saya buat ya, nanti akan saya umumkan kembali saja, saya sampaikan kembali nanti untuk teknisnya pengerjaannya di mana. Oke, baik itu aja untuk pertemuan hari ini ya, untuk pertemuan kedua dalam pengumpulan data ya.